Sari, ini Yuliawati, Nina Minati Dewi, dan yang video Mahardika Nugraha. Kami mahasiswa dari Universitas Palatehan ingin mewawancarai Bapak tentang terapi komplementer. Apakah Bapak bersedia? Baik, sebelumnya apakah boleh Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Nama saya Inayatullah. Saya founder dari MHLS Muslim Healthy Lifestyle, dan saya juga direktur dari Darul Shifa Holistik. Itu aja. Kita langsung masuk aja kali ya Pak ya, wawancaranya. Boleh. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, sejarah yang diambil dari terapi yang Bapak praktikkan di sini itu yang diambilnya apa ya Pak? Jadi sebenarnya kita mengambil terapi ini, salah satunya komplementer, kita coba ambil dari Tibun Nabawi sebenarnya. Jadi Tibun Nabawi gabungan dengan pola hidup Rasulullah. Jadi kalau Tibun Nabawi pertama ada namanya Al-Fasdu, yang kedua Al-Huknah. Kalau Al-Fasdu biasanya kalau dunia medis sekarang disebutnya flebotomi. Yang kedua kalau ibaratnya Al-Huknah itu kalau dunia modern disebut coffee enema. Jadi tujuan utama dari Al-Fasdu dan coffee enema itu adalah detoksifikasi. Jadi detoksifikasi untuk membuang racun dari dalam tubuh kita. Karena tubuh kita sebenarnya punya organ detoks, yaitu ginjal dan liver ya, terus juga usus besar, serta nanti dibuangnya lewat urin, kemudian lewat BAB. Nah, cuma persoalannya adalah kadang-kadang bicara tentang komplementer, ada beberapa efek mungkin dari pengobatan, dari efek obat itu sendiri yang menyebabkan orang jadi tidak bisa BAB dengan lancar, mengalami sembelit atau konstipasi. Kedua juga ya ada efek juga, jadi agak mungkin terganggu untuk dia mengeluarkan urinnya. Maka detoksifikasi yang kita punya ini membantu agar racun-racun di dalam tubuh kita terbuang. Karena problemnya why we get sick, kenapa tubuh kita sakit, itu penyebabnya adalah salah satunya adalah terjadinya akumulasi toksin di dalam tubuh kita. Kalau toksin di dalam tubuh kita sangat banyak, ya menyebabkan tubuh kita bermasalah. Nah, metode 2 ini sebenarnya diambil dari sejarah Mesir kuno. Jadi Mesir kuno, kita memang pengobatan timur ya. Jadi Mesir kuno, pengobatan timur itu kadang-kadang identik dengan detoksifikasi. Dari Mesir kuno, kemudian diadopsi oleh Rasulullah gitu kan, dan diadopsi oleh Tibun Nabawi. Nah, coba dikontekstualisasi sekarang. Mungkin peralatannya tidak seperti dulu ya, lebih modern lah, lebih juga higienis, juga lebih steril ya, sehingga kita khawatir kalau kita menggunakan sembarang alat bisa terjadi penularan mungkin kan dari alat tersebut. Terus juga kedua, selain itu juga memang selain terapi komplementer itu ya juga membantu kalau di tubuh kita ada tensi tinggi. Jadi dengan kita mengeluarkan darah, Al-Fasdu itu kan mengeluarkan darah dari pembuluh darah vena, itu membantu agar sumbatan-sumbatan atau mungkin juga limbah-limbah yang ada di dalam pembuluh darah vena, karena pembuluh darah vena kan pembuluh sisa metabolisme dari sel tubuh kita, dibuang ke vena. Jadi itu akan terbuang, sehingga mungkin juga kalau dia punya hipertensi, aliran darah jadi lancar. Biasanya kita cek sebelum dan sesudah tensinya, biasanya ada perbaikan, turunnya variatif. Kedua juga membantu untuk gula darah sewaktu. Jadi dulunya posisi gula darahnya berapa, lalu kita cek sebelum dan sesudah, biasanya turun. Turun juga kita nggak tahu berapa angkanya, fluktuatif tergantung kondisi orang-orang yang mungkin diterapi. Selain itu juga kita juga punya yang namanya
alternatif ya, pengobatan alternatif untuk membantu terutama penyakit-penyakit kronis kira-kira gitu, baik obesitas, disebut kalau sekarang diabetes dan obesitas kira-kira, dan yang lain-lain. Baik, untuk selanjutnya itu, untuk saat ini apakah masih banyak orang-orang yang berminat untuk melakukan terapi ini, Pak? Ya, kalau saya perhatikan datanya di Amerika, nggak tahu di Indonesia ya. Data di Amerika itu cukup tinggi. Jadi mungkin kalau sekitar hampir 2:1 di Amerika. Jadi di Amerika itu yang medis konvensional itu 1, kalau ibaratnya yang sifatnya CAM itu complementary and alternative medicine itu 2. Jadi malah kalau nggak tahu di Indonesia saya belum terjangkau. Makanya kita tagline kita ya stay relevan. Jadi bagaimana kalau kita pengen relevan, salah satu kuncinya mau relevan itu kan kemampuan beradaptasi. Benar nggak kira-kira? Kenapa dinosaurus tidak bisa hidup sampai sekarang? Karena tidak mampu beradaptasi oleh lingkungan iklim yang berubah. Kenapa BlackBerry nggak mampu bertahan sampai sekarang, Kodak dan sebagainya? Karena tidak kemampuan beradaptasi. Pola hidupnya harus yang relevan dengan kondisi sekarang. Kedua, stay ketosis. Tubuh kita diketosiskan. Tubuh kita bagaimana setiap hari lemak tubuh kita menjadi energi. Baru stay healthy. Maka insya Allah tubuh kita akan tetap sehat. Bagaimana tubuh kita itu menjadi be a bad host, tuan rumah yang buruk for disease gitu, baik dari akut maupun kronis gitu. Jadi tubuh kita tidak akan terkena ibaratnya penyakit-penyakit kronis, atau imunitas kita bagus sehingga kita tidak kena penyakit-penyakit akut gitu. Ada lagi? Bapak boleh promosi nggak Pak soal Muslim Healthy Lifestyle ini ke teman-teman kita nanti di kelas-kelas? Boleh. Mulai? Ya. Boleh kenalin saya dulu ya. Ya, nama saya Inayatullah. Saya founder dari Muslim Healthy Lifestyle. Muslim Healthy Lifestyle itu berasal dari kehidupan Rasulullah, maka kita ngambil inspirasi, kontekstualisasi, adaptasi Rasul Lifestyle ke era modern. Kita beristihad menyebut namanya adalah Muslim Healthy Lifestyle. Jadi kita sudah melihat secara sejarah Nabi Muhammad itu tidak pernah sakit secara perilaku hidup. Sakitnya karena faktor eksternal. Pertama karena disihir, kedua itu faktor karena beliau luka peperangan, ketiga karena diracun. Nah, kita ingin mengambil itu diadaptasi ke era modern sekarang, namanya Muslim Healthy Lifestyle. Dan Muslim Healthy Lifestyle itu sebuah program yang kita buat selama 3 bulan. Kalau selanjutnya terserah. Jadi dalam 3 bulan itu ada beberapa fase pengobatan 1 bulan. Dari 1 bulan ke 3 bulan disebutnya fase penyembuhan. Dari 3 bulan ke atas ada namanya fase pemeliharaan kesehatan. Nah, dalam MHLS ini adalah karena bicara pola hidup, berarti polanya ada dari hulu ke hilir. Kita menyelesaikan bukan hanya simptom, hanya gejala, tetapi root cause-nya, akar persoalannya. Bahkan kita mungkin coba, kalau tren ya, ini bicara tren ke depan, medicine itu functional medicine, itu jadi future medicine ke depan. Bahkan bagaimana kita juga prediktif dan presisi dalam pengobatannya. Jadi kalau tidak prediktif berarti kita tahu datanya, data genomnya gimana. Kedua, lifestyle-nya gimana. Ketiga, pola hidupnya seperti apa. Kalau presisi, bagaimana cara metode pengobatannya agar menyembuhkan penyakit-penyakit modern, terutama adalah penyakit-penyakit kronis. Entah diabetes, entah cancer, entah autoimun, atau juga penyakit degeneratif lainnya. Seperti ibaratnya terjadi penurunan fungsi organ, ginjal, jantung, otak, dan sebagainya. Nah, kita berharap dengan ikut program, target dari program atau output dari program itu adalah salam. Jadi salam itu ini ya, salam itu sehat, langsing, awet muda. Kalau salam dalam bahasa kata satuan utuh itu kan ketenangan, menebarkan kedamaian. Nah, kalau ininya singkatannya sehat, langsing, awet muda. Insya Allah kalau kita ikut program selama 3 bulan,
kita akan mendapatkan 3 hal tadi. Sehat itu bicara parameter metaboliknya kan sehat. Kalau langsing, karena kita dalam proses metode pengobatan ini, pola hidup ini, kita akan bakar lemak, tentunya lemak akan turun. Yang terakhir itu awet muda, karena tubuh kita akan mengalami anti-aging, akan terjadi ibaratnya tubuh kita akan mengalami peremajaan diri. Human growth hormone HGH juga akan meningkat di tubuh kita. Jadi mudah-mudahan harapannya ini bisa teredukasikan buat banyak orang. Mudah-mudahan kita bisa membantu negara kita bisa menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan lebih berdaya, kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, dalam pelaksanaan terapi ini apakah ada kendala apa di dalamnya? Kendala ada pasti. Pertama sih kendalanya ada kalau kita fasdu, contoh orang yang takut darah nggak berani terapi, ya kan. Tapi biasanya kita antisipasi begini, ada kan fobia darah ya. Biasanya ditutup matanya, gitu, baru bisa untuk mengantisipasi itu. Atau juga ada fobia jarum, ya, jarum gitu takut, gitu. Ya tutup matanya lah kira-kira kalau fobia jarum mah, gampang gitu kan. Nah, kedua juga ada orang takut, saya takut tuh kalau ditusuk jarum, contoh. Ada begitu, ngelihat jarumnya masalah, ngelihat darah bermasalah, nusuk juga bermasalah gitu ya. Nah, kalau yang nusuk memang harus betul-betul ibaratnya kita mempersuasi. Makanya sebelum dilakukan terapi, kita edukasi dulu. Karena orang kan kengerian biasanya. Wah, pakai jarum, mengeluarkan darah. Waduh, COVID enema lewat anus, wah itu ngeri orang. Tapi ketika kita awal sebelum terapi, biasanya kita edukasi, terus juga mereka kalau sudah paham mengerti baru menjalani. Ya kalau seperti mereka datang tiba-tiba ke sini langsung itu nggak mungkin, karena mereka pasti ada gambaran di bawah bayang-bayang mereka ya, memori mereka, ketakutan. Tapi kalau kita sudah edukasi sih biasanya mau. Untuk Bapak terapi ini apakah pernah dilakukan pembinaan dengan tenaga kesehatan lainnya seperti pihak dari puskesmas atau yang lainnya gitu Pak? Belum sih kayaknya. Otodidak aja lah itu. Malah banyak orang kesehatan kesini malah. Tapi kalau membina tidak, malah mereka terapi kesini. Bahkan ada yang orang rumah sakit juga adalah rumah sakit umum Serang, ada rumah sakit umum Banten juga ada. Bahkan orang yang bekerja di puskesmas juga kesini malah. Jadi bukan dalam rangka untuk membina, tapi malah untuk terapi. Ya, kira-kira begitu. Jadi orang puskesmas ada, orang rumah sakit ada. Ini untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak. Boleh. Harapan Bapak ke depannya terhadap pelestarian terapi detoksifikasi ini apa Pak? Ya, yang pasti pertama sih mungkin ya kita berharap edukasi yang pasti. Makanya sarana edukasi itu harus ada channelingnya. Makanya kita dalam rangka membuat edukasi, kita juga punya YouTube-nya itu. Nah, jadi di YouTube itu biasanya kita sampaikan ya untuk menyadarkan bahwa sehat itu penting. Ya, kebanyakan orang-orang sekarang ya, orang-orang modern di usia di bawah 40 tahun kan biasanya mengejar keuangan, mengorbankan kesehatan. Sudah di atas 40-50 tahun mengejar kesehatan, mengorbankan keuangan. Kira-kira rata-rata kan begitu tuh. Akhirnya dia stroke, ya sakit jantung, ya gagal ginjal gitu. Saking dia ambisius mengejar karir, sementara keseimbangan dengan kesehatan ya tidak dilakukan gitu, tidak seimbang, tidak balance gitu, sehingga ya itu yang jadi masalah orang sekarang. Makanya banyak kematian prematur kan. Harusnya masih muda itu produktif, bermanfaat, karena dia mengejar terlalu ambisius terhadap karir, mengejar uang dan sebagainya, sehingga tubuhnya, bagi kita ini tubuh itu pinjaman dari Yang Maha Kuasa, nggak dijagain, nggak diistirahatin, sehingga pada akhirnya rusak lama-lama. Rusak tubuh kita,
ini bukan karena ibaratnya Allah Subhanahu wa taala ya yang mengambil, tetapi ulah perilaku kita. Perilaku kita yang jauh dari sunatullah ataupun petunjuk agama lah, atau petunjuk kesehatan, sehingga kita menjadi sakit, kira-kira gitu. Saya harapannya ya mudah-mudahan, kalau saya sih lebih bagaimana orang menyadari lah supaya bahwa sehat itu penting gitu. Sehat itu adalah segalanya, karena sehat itu syarat untuk melakukan apapun, mau ngejar karir, kayak mau beribadah, mau berkeluarga, mau hidup kehidupan sosial, itu syarat utamanya adalah sehat. Kira-kira gitu. Baik Bapak, terima kasih banyak ya Pak telah meluangkan waktunya untuk diwawancara oleh kami. Maaf ya Pak bila kita telah mengganggu waktu Bapak. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih, dan kami juga mohon maaf kalau dalam hal tidak maksimal dalam menyambut. Kira-kira begitu. Saya sangat bersyukur Bapak sudah berkenan untuk diwawancarai oleh kami. Oke.